Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh kali ini pada putaran 1124 kita bisa berkumpul di tempat ini, insyaallah penuh berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan mahabbah kita, kecintaan kita kepada beliau, kita digolongkan orang-orang yang pada masyarakat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang Subhanahu wa taala, ini hadirin juga alhamdulillah Hafizillah Ustaz Haji Dadan Azhar selaku Sekjen FBR. Iya, alhamdulillah. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama acara kita buka, kita lanjuti dengan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Setelah tadi diawali dengan pembacaan Wiridul Latif dan juga diikuti dengan salat subuh gabungan serta pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita lanjutkan kembali dengan pembukaan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibarakatul surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Di antara kita, sanak saudara kita, keluarga kita, barangkali ada yang kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan atas penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, zuriyah kita yang menuntut ilmu, semoga Allah mudahkan dalam belajarnya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Allah jadikan zuriyah kita anak-anak yang saleh dan salehah. Lalu kita doakan untuk almarhum orang tua kita, kakak nenek kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, bil khusus para pendiri FK Ulum dan juga sekitar para syuhada, para masyayikh kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah diniyah wa bisalamah wa sihah wal afiyah wal najah wal barakah istiqamah min dari dunia dan dari akhirah lana wa li ahbabina wa li walidina wa asyrafidin thumma ila yadin radur wa bi jahin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita dengarkan kalimat sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, insyaallah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Tadri Abdul Rashid. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Para alim ulama, para hujjah, para asatidz, para orang tua, para guru, para pengurus masjid Kecamatan Cakung yang kami hormati, wabil khusus para alim ulama di jajaran FK Ulum, juga segenap para pengurus pemerintahan khususnya di Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Wali Kota, Bapak Camat Cakung, Bapak Lurah Cakung Barat, dan segenap para jamaah sekalian yang mohon dengan segala hormat, dengan segala ribu maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan azim saya. Tiada kata yang pantas saya ucapkan
kami dari jajaran DKM Al-Mujahidin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, jazakumullah khairan katsiran. Selamat datang di Masjid Jami Al-Mujahidin yang mungkin sudah beberapa kali dari jamaah yang pernah hadir di sini dalam rangka kita subuh gabungan. Dan tentunya kami dari jajaran pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang bisa hadir untuk bersilaturahim, apalagi di sini kita sekaligus beribadah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah yang memang dalam setiap bulannya dari FKULUM melaksanakan sholat subuh gabungan dari satu masjid ke masjid lain di lingkungan Masjid Jami Al-Mujahidin. Sebulan sekali ya, mohon maaf. Iya, seminggu sekali ya, setiap minggu pagi ya. Yang tentunya adalah kita berharap satu hikmah daripada hadirnya kita di sini, semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semua, baik itu dari jajaran para pemerintahannya, khususnya di lingkungan jajaran Kota Jakarta Timur atau di Kecamatan Cakung ini, dan tak lupa juga sekedar pada pengurus FKULUM. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan, Allah limpahkan kepada kesehatan kita semua, sehingga acara kita ini akan terus berjalan, berlanjut, insya Allah nanti turun-temurun, insya Allah ya Bapak ya, sampai anak-anak kita berjalan ini. Karena apa? Masya Allah, ini adalah memang acara yang memang sangat diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus. Apalagi pemerintah kita khususnya di jajaran Wali Kota Jakarta Timur memberi dukungan yang besar, ya, baik dari Camat Cakung, dari Lurah, semuanya. Sementara juga dari pihak keamanannya juga memberikan dukungan. Insya Allah nanti kegiatan kita ini akan semakin besar, semakin maju, bertambah pula jamaah, bertambah semua anggotanya, sehingga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di dalam kita menjalankan syariat Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin. Kami dari pihak pengurus DKM Mujahidin mohon maaf karena memang sedikit agak kemarin miskom, hampir-hampir kemarin saya minta ditunda. Iya, karena memang dari pengurusan kita bersambung ini dari DKM Mujahidin, tapi alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, dengan segala kerjasama kami di sini pengurus solid, insya Allah tamu-tamu nanti akan hadir akan kita sambut, dan mohon maaf dengan segala kekurangannya di sana sininya. Semoga kiranya berkenan di hati para jamaah sekalian. Demikian mungkin kami dari pihak DKM, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kalimat sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah hadir daripada acara salat subuh gabungan. Kalau saya hadir dari Mabes Polri yang terhormat Bapak Kombes Kurnia Wijaya SHMH. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah Pak ya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebelum dengan acara selanjutnya, mari kita ada baiknya membaca surat Al-Fatihah yang mana diajukan daripada khusus almarhum Khairul Muttaqin yang telah dipegang Subhanahu wa taala. Beliau adalah ketua ranting di Cakung, Jakarta Timur. Bagaimana hadinya Saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saudara Rahum Bapak Haji Khairul Muttaqin, Sirul Asrar Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita dengarkan kalimat sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Jagung, insyaallah disampaikan oleh beliau Rahman Bapak Haji Fajar Eko Satrio. Wa ilaihi fadlul masykur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Bapak Bapak Kiai Haji Prof. Dr. Zainal Arifin Gufron, beserta seluruh jajaran pengurus, para guru, para kiai. Karena FKULUM ini lengkap, kiainya ada, dari ormasnya ada, ini ada penasihat DPR, Kiai Narkasi, sekjennya juga ada, Ustadz Daniel, yang Ketua DNI juga ikut bergabung di dalamnya, Kiai Nur Hasan, Ketua FBCNU juga di dalamnya, Ustadz, mungkin ada pengusahanya juga, Pak Bendung, ada Pak Sekom juga, ya, dan tokoh pemuda juga ada mantan RW Haji Suryadi, lengkap insya Allah, yaitu Nurul Asmas, Kiai Hasan Ali, dan para guru, para kiai semuanya yang sudah saya sebutkan nomor satu. Ada juga Ketua LPTNI, Kiai Junaidi, ya, para guru dan para ustadz sekalian yang selalu dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Cakung, diwakili oleh Pak Kadif Dimas, Pak Kadif Dimas mana tadi ya? Ya, ada ya. Oke, terima kasih Pak Lurah Cakung Barat, Pak Lurah. Kampung sini Pak Lurah, Pak Dimas, Pak Babinsa dan seluruh Pak Muhajirin yang tadi alhamdulillah kita sudah boleh kasih cukup gabungan. Yang saya hormati berkhusus Ketua DKM Masjid Jami'ah Mujahidin, ya, terima kasih atas penyambutannya luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur atas Subhanahu wa Ta'ala dari Maha Esa yang memberikan nikmat kepada kita. Salawat salam pada sama-sama kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astagfirullah, kabar sahabat dan saudara. Bapak sekalian yang insyaallah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya sebutkan unsur-unsur dari FKULUM. Ya. FKULUM alat pelajaran forum komunikasi ulama dan umaroh. Ini usianya sudah 27 tahun ini, ya. Belum 8 tahun. Ya. Luar biasa, pada awal didirikan adalah kerjasama antara Pak Camat saat itu, Pak Camat, jadi Pak Camat, terus berganti-ganti sampai dengan tahun 2028. Ini tentunya membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Ya, mungkin dulu awal zaman kecamatan segini mungkin ya, atau mungkin segini ya awalnya. Ya, dan sekarang terus dari masjid ke masjid selalu menjaga kerukunan dan silaturahmi. Di Cakung ini total masjidnya mungkin 132 masjid. Ya, mungkin 28 tahun kalau dikelilingi mungkin satu masjid kebagian, kalau total 50 minggu lah, 2,5 tahun lagi baru ketemu. Jadi muter kita dari masjid ke masjid, para ketua DKM, ya, ikut suku gabungan. Kalau semua masjid di Cakung itu ikut kegiatan suku gabungan, itu 2,5 tahun lagi baru ketemu. Betul ya? Ya. Namun kemarin saya masih dapat laporan nih, ada beberapa masjid yang belum bersedia, tapi masjid sudah ada, alhamdulillah ya, terima kasih yang sudah berkenan menerima.
Ya. Karena memang, nah ini saya belum tahu alasannya nih Kiai, kenapa? Karena kebijakan FA Ulum sekarang sudah banyak berubah. Ya. Nanti mungkin Bang Salutan, Pak Wakil Ketua Umum bisa menyampaikan perubahannya apa aja. Ya. Oleh karenanya tentunya besar harapan kami ya, untuk menyongsong ke depan ini situasinya mulai menghangat ya. Selain memang ada proses pemilihan umum yang insya Allah bulan lagi, tapi yang jelas tantangan era globalisasi, era teknologi ini semakin berat ya. Kemarin pada saat pembukaan raker yang salah satu materi yang disajikan adalah perkembangan teknologi informasi, perkembangan teknologi dunia maya, dunia yang kita mungkin dulu nggak kebayang, zaman kecil nggak ada, tapi sekarang berkembang lebih besar. Dan disampaikan di forum pembukaan raker itu ya, bahwa kalau dulu mungkin zaman masih TV ada dai 1 juta umat ya. Tapi sekarang dengan era teknologi informasi, dai-nya 1 juta viewer. Tahu viewer apa? Yang nonton di YouTube ya, bapak-bapak ini online ya? Oh enggak. Ya, kalau juga harus ini nih Pak Yai, streaming juga ya. Karena eranya sekarang seperti itu, di YouTube, di TikTok, apa lagi Pak? Di Facebook ya, dan lain sebagainya. Ini yang harus, dan kita harus ikut beradaptasi dengan teknologi itu. Para guru kita, para ustadz kita harus melek teknologi. Memang aneh kita ngobrol di depan HP ini kan, ya kan biasanya di depan jamaah, di depan HP, ya kan. Dan di negara-negara lain sudah seperti itu. Mungkin kita lihat dalam satu ruangan ini bagi bilik-bilik semuanya di depan handphone jualan ya, langsung live, langsung bisa pesan saat itu. Mau di belahan dunia mana bisa pesan, pre-order tau ya. Sekarang kan zamannya seperti itu, udah nggak perlu ke sebelah, tahu-tahu paket gitu. Mungkin bapak-bapak yang belajar kan ibu-ibunya atau putra-putrinya paket bulu apaan ya, tapi itulah perkembangan teknologi informasi. Oleh karena kesempatan ini ya, monggo dari setiap masjid tadi Pak Ketua DM di para guru kita lakukan pendekatan ya. Saya harapkan tidak ada masjid ya, khususnya masjid ya, kalau musola itu ada kegiatan kita, forum komunikasi ulama dan umaroh, dalam arti ada unsur pimpinan wilayahnya, ada camatnya, ada polsek, ada koramil yang dalam rangka membina lingkungan, membina keamanan, membina kamtipmas bersama para guru, para ulama ya, yang memberikan arahan kepada kami, kepada masyarakat. Artinya tidak ada kendala sebenarnya. Itu pun juga mungkin dari FA Ulum juga siap support apabila ada kendala-kendala yang memang dihadapi oleh masjid musola. Berikutnya ingin saya tekankan lagi kepada Bapak Ibu sekalian ya, situasi politik sudah mulai menghangat ya, spanduk-spanduk, baliho-baliho sudah mulai bertebaran. Pilihan politik bebas. Tapi sekali lagi di dalam masjid, musola, tempat ibadah dilarang berpolitik. Belajar politik boleh, tapi politik praktis di dalam tempat ibadah, tempat kantor itu atau pemerintah yang tidak diperkenankan. Karena tentunya yang paling utama adalah kita jaga silaturahmi dari kita semuanya, kita jaga kerukunan kita semuanya.
proses politik ada proses yang biasa yang sudah kita lalui tiap 5 tahun. Memang lebih khusus lagi di tahun depan itu serentak. Bahkan insya Allah 2 kali, satu di 14 Februari untuk pemilu pusat dan pemilu daerah, itu nanti di akhir tahun insya Allah di bulan November. Tentunya dengan keyakinan bahwa masyarakat kita sudah dewasa, tetap kita jaga kerukunan di antara kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa. Haturkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Cakung. Hadirin, meningkat acara selanjutnya, mari kita dengarkan kalimat sambutan atas nama Ketua Umum FK Ulum Kecamatan Cakung, insyaallah disampaikan oleh Buya Bapak Kiai Haji Ahmad Zakasi Usman Emang. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Amma ba'du, yang sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para tokoh, para sepuh, wabil khusus penasehat FK Ulum Kiai Haji Holilullah Ahmas, pengurus FK Ulum Kiai Haji Soim Suaib, Kiai Haji Hasan Ali, Kiai Haji Daniel Elhad, Kiai Haji Udin Muin, Kiai Haji Nur Hasan Sayuti, yang terhormat Bendahara Umum FK Ulum Bapak Haji Sukarjo, yang terhormat Ketua DKM beserta seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, semoga Allah berikan keberkahan. Yang terhormat para umara, hadir Bapak Camat Cakung yang masih diikuti diiringi oleh malaikat Mekah Madinah yang belum habis pulang balik, baru saja pulang haji. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hajinya mabrur. Bapak Lurah Cakung Barat, hadir tamu kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Kombes Kurnia Wijaya dari Densus 88 Peri yang ada di belakang di podium. Ya, alhamdulillah. Tapi bukan menangkap. Ya, insya Allah nggak ada teroris di FK Ulum. Ya, kita ucapkan selamat datang di Forum Komunikasi Ulama Umaro. Yang terhormat penceramah kita yang udah nggak asing lagi, Kiai Haji Bahroni Lantabur dari Kampung Tambun Tai Anjing. Sekarang udah jadi kota. Ntar dia yang ceritain dah. Karena pernah diundang di Masjid Al-Mukhlisin Kandang Sapi, dia dari Kampung Tambun Tai Anjing. Klop nama itu dah ya. Yang terhormat seluruh ketua-ketua DKM Masjid se-Kecamatan Cakung beserta seluruh jamaah sholat subuh FK Ulum, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman Islam, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat afiat, dapat kita melangkahkan kedua kaki kita, melenggangkan kedua tangan kita untuk menuju mardotillah, ridho Allah Subhanahu wa taala, melalui sholat subuh gabungan Forum Komunikasi Ulama Umaro Kecamatan Cakung. Salawat serta salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga
kita mendapat syafaatul ujmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lebih lanjut, saya akan menyampaikan beberapa hal. Kita baca Fatihah lebih dahulu untuk mengirimkan pertama pendiri daripada Forum Komunikasi Ulama Umaro atau FK Ulum yang menandatangani prasasti FK Ulum yang dipampang di kantor FK Ulum, yaitu Bapak Haji Atmas Sanjaya yang dulu menjadi camat Cakung. Beliau termasuk yang menandatangani prasasti yang dipajang di kantor FK Ulum, telah pulang ke rahmatullah. Yang kedua, akhifillah Bapak Dr. Andes Khairul Muttaqin. Beliau adalah sekretaris DMI Kecamatan Cakung, sekaligus juga ketua pengurus Masjid Al-Mujahidin yang belum lama ini juga pulang ke rahmatullah. Yang ketiga, baru saja juga ketua Masjid Al-Abrar yang lama, yaitu Al-Ustadz Haji Muhayyar. 3 orang ini bagi kami adalah orang-orang yang betul mensupport dalam kegiatan-kegiatan FK Ulum, dari masjid ke masjid salat subuh gabungan. Mudah-mudahan daripada almarhum yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hajihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, atas nama pengurus Forum Komunikasi Ulama Umaro FK Ulum Cakung, pertama mengingatkan kepada pengurus-pengurus yang lama, karena kita sudah pembaharuan. Pengurus yang baru masa khidmat 2003-2008 yang baru saja menyelesaikan musyawarah kerja pada minggu lalu. Kami harapkan kepada pengurus yang lama, mantan-mantan pengurus, jangan karena udah nggak jadi pengurus nyilem, hilang. Ya, harapan saya terus, bahkan support, berikan motivasi, dorongan kepada pengurus-pengurus yang baru, agar tidak ada suara-suara sumbang dari masyarakat. Begitu tidak jadi pengurus, hilang. Ini harapan. Ya, kami hanya mengingatkan, ayo sama-sama, karena tujuan kita bukan menjadi pengurus. Tujuan kita adalah untuk dakwah, untuk syiar li'ila'i kalimatillah, khususnya di Kecamatan Cakung, umumnya untuk Jakarta Timur. Kepada pengurus yang baru, kami harapkan semangat tiada henti, ya, agar betul-betul kelihatan jalinan antara mantan pengurus maupun pengurus yang baru terus terjalin dengan akrab, dengan baik. Karena kita sebagai cermin daripada masyarakat kita sebagai pengurus. Itu harapan saya. Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DKM serta pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin. Dari masjid belum seperti ini, dari adanya FK Ulum 2000 tahun 1996, 28 tahun. Ini bukan hanya yang pertama, kedua, ketiga, sudah hampir yang kelima kali menerima surat subuh gabungan. Masjidnya semakin berkah, semakin bagus, semakin nambah, semakin melebar, semakin bersayap. Amin ya rabbal alamin. Ini menunjukkan berkah
Walaupun sering saya katakan, dari masjid-masjid baik itu bangun baru maupun merenov, FK Ulum kagak pernah bagi duit. Hanya kita sama-sama yang hadir mendoakan. Ya ada juga emang semen sesak dua sak yang ditempelin. Tapi secara formal FK Ulum gak pernah memberikan, ini masjid lagi dibangun ngasih 100 juta, gak pernah, emang gak punya duit. Ya, hanya doa. Nah, doa itulah, doa bila diijabah oleh Allah lebih besar nilainya daripada dunia serta isi-isinya. Ini yakin kita. Dengan banyaknya didoakan oleh orang baik, orang-orang soleh yang hadir di FK Ulum ini, insya Allah tergolong orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ucapan terima kasih kepada Ketua DKM serta pengurus yang menerima kehadiran salat subuh gabungan FK Ulum yang kesekian kalinya. Lalu kami mengharapkan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Camat, bahwa masjid di Kecamatan Cakung yang kami data di luar yang ada di pabrik, itu sudah yang bergabung 112 masjid, sedangkan masjid ada 132 menurut keterangan dari Ketua DMI Kecamatan Cakung, Dr. Andes Haji Nur Hasan Sayuti. Masih ada beberapa masjid yang belum bergabung, tapi insya Allah kami berusaha untuk bertemu dengan pengurusnya, untuk mengajak ayo bergabung dengan FK Ulum. Karena ini juga ada pesan dari Pak Wali, karena sekarang hampir 90% masjid sudah menerima GOTI, ya, biaya operasional tempat ibadah, imamnya dapat insentif, marbotnya dapat insentif. Kalau yang sudah dapat boti, imam, marbot tidak mau bergabung dengan FK Ulum, kalau kata Pak Wali, laporin dengan Pak Wali. Bapak Lurah tidak akan memberikan PM1. Bisa-bisa nanti botinya dicabut. Ini bukan berarti kejam, dalam rangka untuk memperkokoh jalinan antara masjid sekecamatan Cakung. Kalau kita berkumpul begini, ini nikmat rasanya. Insya Allah pahala dapat, snack minuman berkat dapat, enak nggak itu? Yang penting kumpul, kata orang tua. Makan nggak makan yang penting, kalau udah kumpul, alhamdulillah, ya ada penulah keyakinan kita. Tentunya di wilayah Cakung Barat masih ada beberapa masjid yang belum bergabung dengan FK Ulum. Tapi insya Allah tahun ini saya sudah komunikasikan, ya, Masjid Ittihadul Islamiyah memang sudah beberapa kali menerima, ada sebelah utara yang tahun ini dapat jadwal. Lalu Masjid Al Ihsan Kaihibjilah sudah menerima, insya Allah pada waktunya nanti. Beberapa masjid sudah banyak di Cakung Timur, Cakung Barat ini yang menerima. Yang belum, harapan kami mari sama-sama kita bergabung. Untuk minggu yang akan datang, minggu ke 1125, bertempat di Masjid As-Sapaqoh, Komplek DPR Pulau Gebang, dekat terminal Pulau Gebang. Ya, Masjid As-Sapaqoh, Komplek DPR Pulau Gebang. Insya Allah bila sampai juga pasti ketemu, karena ini bukan yang baru kali ini, juga sudah 4 kali menerima kehadiran subuh gabungan FK Ulum. Kemudian hari ini masuk infak sodakoh dari jamaah senilai 2 juta rupiah, 1.800.000 dari Bapak Nurjali 200, jumlahnya 2 juta rupiah. Kepada Ketua DKM atau mewakilinya, uang infak sodakoh ini kami serahkan kepada Ketua DKM atau yang mewakilinya. Kami persilakan. Kalau saya bawa pulang ntar habis ini Pak.
Ya, bila ada yang mau nambahin lagi silakan aja. Ini ada 2 juta rupiah. Saya nggak hitung lagi. Ya, dalam plastik udah dihitung ini oleh petugas. Pak Haji, terima ya. Sudah. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Bermanfaat ya. Hanya ini ya dari FK Ulum. Enak bandreknya enak. Dingin pedes. Insyaallah entar diiringi dengan kebuli. Makannya ngebul-ngebul kagak beli. Jadi inilah komitmen kita pengurus bahwa mulai periode pengurus 2023, 2028 uang sholawatan atau infak sodako dari Bapak seberapa aja adanya kita kembalikan kepada masjid yang menerima kedatangan subuh gabungan FK Ulum. Bila ada tambahan-tambahan silakan juga. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jazaa. Dihaturkan terima kasih atas kalimat sambutan yang telah disampaikan oleh atas nama Ketua FK Ulum Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Hadirin jamaah salat subuh gabungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pasang tengilan kita dengarkan mau'izatul hasanah. Insyaallah akan disampaikan oleh penceramah kita yang terhormat Bapak Kiai Haji Bahroni Lantabur Emah. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sini. Camat, Silakan. Pak, izin. Hanan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Yang jawab salam saya doain biar kuat bayar utang. Punya utang? Sama sama saya. Hidup tanpa utang bagaikan langit tak berbintang. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang ngangop tadi saya belum ngomong, ada yang ngangop. Wa matasa abas lafi madaz zamani. Nabi Sallallahu alaihi wasallam sejak lahir apa wafat nggak pernah angop. Kita udah berkali angop dah. Hah? Ya, alhamdulillah. Ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatun wa naba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa tabatan nasuh wa salahal jasadi ruh. Allahumma aftah lana abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ulama'ika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali. Ceramah apa doa ini? Amma ba'du, yang saya hormati Ketua DKM masjid ini, karena kita tamu. Tadi ketuanya udah dibagi duit. Kita doain Ketua DKM masjid dan pengurusnya, bendahara semua. Kita doain biar panjang umur, biar sehat badannya, biar murah rezekinya. Yang saya hormati
orang tua kita, guru kita, ayahanda, ketua Forum Ulama dan Umara FK Ulum, ayahanda Bapak Kiai Haji Abuya Jarakasi Ahmad, kita doain. Usman, ya, lupa saya. Kita doain beliau supaya sehat, panjang umur, murah rezekinya, biar bisa memimpin kita semua. Yang saya hormati ketua umum yang kedua, ada lagi, yang satu doang. Yang saya hormat Bapak Kiai Haji Dr. Arifin, Zainal Arifin, Gufron. Ini nggak dicatat, saya nggak lupa nih. Yang saya hormati Bapak Kiai Hasan Ali, yang suaranya enak banget tadi. Yang saya hormati Ananda, Adenda, Ustadz Kiai Haji Daniel yang undang saya, kagak pakai panjer. Saya di bel doang, di bel. Saya katanya beli transfer, saya kagak punya nomor rekening, udah pakai amplop aja ntar. Saya kagak bisa gitu-gituan. Iya, saya kiai kampung. Ya, kayak kampung yang ngajar ngaji yang bayarnya 1.000 seminggu. Iya, malam minggunya bocah kagak bayaran. Kita tanyain hari Seninnya udah keliwat guru bagaimana dapat susu Endomelak gak? Makanya saya kontak kurang vitamin B. Yang saya hormati para kiai semua, kita doain para guru kita, kiai kita, masyaykhina ya. Kita doain guru-guru kita, kiai kita supaya sehat panjang umur, bisa memimpin kita dari dunia sampai ke akhirat. Yang saya hormati Bapak Camat, saya girang kalau Pak Camat datang subuh saya girang. Bisa kalau saya pulang dia ntar nambahin. Tanggal muda. Ya timbang begini doang. Dan juga ada Pak Lurah nih, alhamdulillah. Dan juga ada Papa Mabes nih dari wah ini hati-hati nih. Ngeri juga nih. Ya, para pejabat pemerintahan sekecamatan Cakung, papaya matang di atas batu, ikan kakap gurih rasanya. Kalau memang saya nggak bisa nyebut nama Bapak Kiai Atu-Atu, saya minta maaf pada hadirin dan hadirat semuanya. Buah duku, buah duren, buah pepaya, buah semangka, itulah nama buah-buahan. Tolong buah-buahannya dimakan. Alhamdulillah, syukurillah pada hari ini nama saya Haji Bahroni Lantabur, tadi di kampung Tai Anjing. Jangan begitu, karena saya pernah ceramah di Kayu Tinggi. MC-nya Kiai Haji Dr. Fauji Al-Qudwah yang punya pondok pesantren Al-Guwah. Dia ngomong nggak begini secara silent operation way of to the void. Itu ngerti nggak bahasa? Dia ngomong aja nggak ngerti. Dia ngomong nggak begini. Yang terhormat Kiai Haji Bahroni Lentebur dari kampung Teh Anjing, doa tuh gitu saya. Apa ya Teh Anjing, Teh Kucing kayak ya? Gak orang ganteng kayak Syahrukan. Begitu saya naik, yang terhormat Kiai Fauji dari kampung Teh Kuda, saya balikin dia. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, saya jauh-jauh dari Bekasi Utara sono, Tarumajaya, Bojong. Tadi ajarnya Allah Mekah, Allah Madinah. Yang baca rawinya mantap, yang imamnya maka sujud tilawah. Ini jarang ini begini. Saya pernah ngaji di dalam kitab namanya An Abdillah An Itai rahimahullah. Telah berkata seorang Abdillah An Itai rahimahullah taala, khamsun min dawail qalb. Ada 5 perkara obatnya hati. Ngetin. Obatnya hati itu ada 5. Karena hati ada yang enak, ada yang kagak enak. Karena hati pandangannya jauh sama mata. Kalau mata ada tembok kagak lihat di sono. Tapi hati ke Mekah, lihat nggak? Hati. Hati setirnya Allah, nggak bisa dibohongin. Boleh mulut kita ngomong kemana marah, tapi hati nggak bisa. Makanya kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa di sini. Coba orang punya ilmu Pak, kita supaya dapat ilmu dapatnya dari otak turun ke hati, dari hati naik lagi ke otak. Kagak mau ilmu turun ke bawah, karena di bawah ada kangkung, ada jengkol, ada pete, nggak mau dia. Tuh hati, makanya hati harus bersih. Maka obatnya apa itu? Yang pertama, mujalasatu sholihin,
duduk sama orang-orang yang soleh. Nih bener begini Pak. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Lihat kalau orang ngaji nahu, wan nahu aula awalan. Ayo lama ijil kalamu dunahu. Bagaimana Anda mau paham kalau nggak ngerti nahu? Alaikum isim fil amar. Iljam biasain duduk sama ulama. Julusus saatin indal ulama khairun min ibadati alfisanatin. Duduk 1 jam sama para kiai sama dengan kita ibadah 1000 tahun. Coba dah. Makanya saya kalau ceramah, kalau camat nyawer, saya jurang banget itu. Soal larinya camat lagi ya? Camat lagi Pak. Nah camat kan punya wilayah. Iya, kalau dibilang Avanza bekas mah kecil. Dulu kan saya pernah diundang dulu di FK Ulum. Dijemput sama Kiai Bahrudin Ali, pakai mobil dia Pajero, pulangnya pakai ambulan. Lah ini saya nangis. Lah kiai pun pakai ambulan Pak Camat. Iya. Coba pelurah. Haji Mawi ya? Haji Mawi. Iya. Orang masih hidup itu? Masih. Bini saya nangis dong, kuing. Ini jangan begini ya Pak, oleh menjelek-jelek ini. Oh Pak, Bapak senyumnya aja walau antal ko ahoka biwajihin sedekah. Senyumnya Bapak, tawanya Bapak sama dengan menyedekahkan emas segede gunung Uhud. Coba, camat aja nyengir. Senyum. Nah, mabes senyum tuh. Biasanya mereka kalau menangkap orang nggak pada senyum. Jadikan muka kita sebagai sedekah. Samat menghadapi anak buahnya senyum. Bukan pakai duit aja. Kan ada orang yang sampai jam 4 apa kayak gini masih begini aja mukanya nih. Ada nih gitu. Ini besok kalau mati ujuhu yauma ijin khasyiah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin. Besok matinya kayak kuali tembuaga hitam. Coba Pak, kita kalau ngeliat orang mati takziah nengok, yang kita buka pahanya apa mukanya? Mukanya. Coba kayak Daniel, begitu dibuka mukanya hitam bagaimana kira-kira? Oh Pak, ayo. Tapi ujuhu yauma ijin naimah lisa iharo fi jannatin la tasma'u fiha. Orang yang mukanya senyum apalagi mengkiai sama semua, itu mukanya kalau mati besok Pak kayak kunyit kekuning-kuningan. Ini siapa namanya nih? Wah, Bang Subur cakapan. Wah. Ya saudara, ngetin tuh ulama. Ya, bukan aja itu Juang. Wastima'il kalamil hukama. Dengerin omongannya. Ikutin perkataannya ulama. Zaman dulu kita kalau ngaji sama guru kita, kan kita ngaji alif 2 di atas, an alif 2 di bawah, alif 2 tidak penun. Ba 2 di atas, ban ba 2 di bawah, bin ba 2 tidak penbun. Bocah ngaji itu ada 50 orang. Songkonya taruh di anu nih. Tuh. Ini kayaknya tidur. Ini kena anak pada taat, niat songkok takut. Ya, zaman dulu Pak. Belum ya? Kiainya ngapain tuh? Tidur. Coba anak sekarang ditendang itu. Ya. Tuh, ya jelas ya. Tuh orang dulu kiai begitu. Enggak hanya saya Pak. Saya girang nih jauh-jauh, saya jam 12 udah bangun saya. Kenapa? Karena di Cakung banyak kiai. Enggak, saya belum tidur, belum nyarap, makin bunyi ini. Itu singkong habis saya makan tuh. Tuh dia kenawan dari pagi. Habis tuh. Coba Camat. Coba Bapak, maaf nih Pak, kalau Bapak di rumah kagak datang kemari, Bapak tidur. Yurisul peker. Orang yang sembahyang subuh, sembahyang kagak, jamaah kagak, tidur akan mewariskan penyakit miskin. Mau? Nih sholat subuh, makanya saya diajarin sama guru saya, sama orang tua saya. Hei Baroni, lu jangan tinggal subuh. Karena subuh didoain sama Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi orang yang bangun pagi. Tuh.
Hebat nggak? Coba Pak, didoain langsung menabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun pagi. Lihat ayam, jam 5 udah 5 kali kawin. Ayo. Ini saya demen dari camat. Lihat camat mukanya, senyum kan? Bersinar kan? Karena suburnya di sini. Tuh Pak. Tambahin. Biasanya saya kalau nemu camat saya demen banget Pak. Camat lagi ya. Ini camat. Ilok kali itu punya pikiran. Ya Allah saudara. Ya Allah saudara. Coba Pak maaf nih. Kalau kita datangin Kiai Jenderal Arifin, Kiai Jarkasi, Kiai Daniel, Kiai Hasan Ali, Kiai yang lain, kita datang ke rumah dia, ya kan? Kalau ada kalau kagak, tapi kalau di sini mereka ngikutin kita. Malaikat maut. Ya bukan. Kompak dampingin kita. Kita dituntun sama beliau, betul nggak? Tuh Pak, wastima'il kalamil hukama. Dengerin omongannya. Saya pernah ngaji di guru Marzuki itu, kata Buya menjadi muhajir. Dia gurunya guru Marzuki, guru Ahmad, guru Bakir. Jakarta ini pusatnya guru Bakir, ya kan? Sampai ke Abdul Syafi'i di zaman-zaman. Dia mah enak tuh zaman itu. Asrokonya tadi kayak Ali begini. Wasfili sitra alaina mar'aban ya mujib man kulana Allah. Enak Bu ya? Itu Kiai Abdul Syafi'i, Abu Yamalim jadi muhajir, Kiai Haji Nur Ali, Kiai Hasbi turun semua. Datang palanya gede-gede pakai udang kan. Itu Kiai dulu gede-gede. Kalau sekarang Kiai kan kecil-kecil kayak saya. Biasanya menantu. Iya. Wah Allah Pak, enak banget Pak. Begitu dia makan langsung kita berebut bekas dia. Iltamisul barokah min jawil barokah. Cari keberkahan itu kalau memang ada keberkahan. Tuh Kiai. Makanya terus ini FK Ulum nih, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang mula-mula bikin kebaikan, yang udah mati ngalir nih. Tuh. Makanya tadi kata ayahnya Abu Ya Kejar Kasih, yang sudah pensiun jangan ngasoh. Berikan motivasi, persemangatan kepada yang baru-baru. Ini coba Nabi Ibrahim yang mula-mula motong Ibrahim korban setiap hari raya Idul Adha yang dapat pahala Nabi Ibrahim. Ini bener nih Pak. Terusin. Kalau sampai ratusan orang begini yang nerusin dapat pahala. Ingetin tuh. Satu. Ikutin ulama. Sambung ulama. Dengerin apa omongannya. Yang kedua, fa innallaha yuhyil qalba binuril hikmah. Kalau kita dengerin omongannya, kita akan dimasuki cahaya ilmu. Kama yuhil ardul maitata bi mimma al-ma'ur. Sebagaimana bumi ini kalau udah nih kagak hujan-hujan 3 tahun, habis tuh pohon kayu rontang. Betul enggak? Begitu ditimpain hujan jadi subur lagi. Kalau hati kita masih keras, datangin kiai. Nanti hati kita bersinar. Ba'idun minal ulama, ba'idun minar rahmah. Orang yang jauh dari ulama, jauh daripada rahmat Allah. Naudzubillah min. Itu obatnya hati satu. Yang kedua, wa qiraatil Quran. Bener itu. Sebelum subuh udah baca Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ada nggak tadi ayatnya? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutinlah kiai, ikutinlah ulama yang kagak neko. Kalau disuruh ngajar dikasih 1 juta. Disuruh ceramah dikasih 5 juta. Dikasih 6 juta. Tapi jangan ngurang itu. Karena ini udah tahun 2003. Betul enggak? Ikutin ulama yang kagak neko. Dikasih berapa aja alhamdulillah. Ilok yang udah gak punya pikiran. Kan begitu ya? Coba baca Quran bang, penting. Tuh Quran subuh dibaca. Kembali kalau bacanya mantap. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha'.
Makanya kalau saya dekat aja nih Pak. Karena Tarumajaya ini jauh kemarin nih. Dekat saya setiap subuh saya datang dah. Kenapa? Ini yang begini Pak Camat. Jarang Pak di masjid saya. Ada jamaah saya begini. Ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta. Apa udah jam 6 jamaahnya belum ada imam. Lah pulang dia. Kagak komat-komat. Coba di sini Pak, dengan adanya FK Ulum yang biasanya agak pernah sholat subuh jam 3 udah bangun. Besok saya sholat subuh di Masjid Anu tuh. Bener ini Pak, ikutin. Coba itu. Habis ceramah makan. Betul nggak Bang? Kalau ada kan. Coba Pak. Kita ngeliat camat, ada mabos, ada lurah. Dapat lagi dah. Ada dewan. Nah, lagi mobil khusus kayak kita yang hadir di sini. Itu Pak. Ya, Quran penting. Ya. Nih, sama namanya itu di Quran. Nih, Quran. Orang saya kemarin berangkat haji begini peluran ya, Pak Camat. Saya membaca Quran. Begitu saya baca Quran, ada orang kaya. Betul baca Quran. Wa li ahadin kan kalau ada nun bertemu dal kan ikhfa. Ada ipa, ada ikhfa. Kalau ipa ilmu pengetahuan alam, kalau ikhfa menyamarkan bacaan. Enak Bang. Pakai ngeden ya. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh. Ini kalau ajan Jumat berapa duit ini? Mana jamaah anunya, keluar DKM-nya? Jumat ajan berapa Jumat? Yang ajan berapa duit? 200. Saya di masjid saya tuh, Masjid Bojong, Cikombo yang punya gabus. Tuh, yang punya gom. Saya ceramah tuh kalau Jumat saya dikasih 500. Ada orang kaya namanya Kombo, 1 juta udah berapa? Khotib aja 1.500.000. Cuman sayang setahun 2 kali tamat. Kalau jadi imam Jumat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi orang melek. Tidur. Oh Pak. Iya Allah sudah. Makanya walisanun fasihun min ahlil jannah. Orang yang lidahnya fasih membaca Quran termasuk orang yang golongan ahli surga. Makanya saya jadi kayak laku juga Pak. Saya ceramah nggak dibaca rawi, saya baca rawi. Spili itu Pak. Basyaqal badru alaina fakhtafat minul budur mislahu nikma ra'ayna qattu ya wa ya syirri 1,5 juta itu borongan Qori, saya baca Qori. Ceramah saya. Lah. Belum tamat nyawer. Lah. Sudah sekarang. Iya, al-pulus saya tenupus, mapi pulus mampus. Orang bias kumisnya kayak belapang, kayak galengan. Kalau kagak punya duit lemes. Mana tadi dan EBR mana? EBR. Oh, saya kemarin diundang sama pengelima di satu Bintara sama namanya Sahrul. Dikasih saya 5 juta. Cuman sayang yang pakai petasan dipegang aja saya ngeri sampai kabur saya. Nyambut saya pakai petasan. Lah saya kabur Camat. Lah saya belum punya ilmu. Pacarnya kayak Nur Ali. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lidunya, hasbiyallahu saya kata begitu saya. Baik. Tapi petasan nggak bisa meleduk kalau memang itu izin Allah. Contohnya Nabi Ibrahim dibakar. Tapi Nabi Ibrahim nggak bakar. Kena Nabi. Nah, itu kan api kan makhluk. Makhluk itu harus diintrusikan oleh Khalik. Ya asai layu asir, sesuatu nggak bisa memberi bekas. Makanya Nabi Ibrahim ketika dibakar, Nabi Ibrahim tawa senyum.
Kenapa? Karena api diintruskan oleh Allah, ya narukuni bardan. Tuh, tanpa izin Allah nggak bisa. Tuh ya. Jadi oleh karena itu Pak, secara way of life. Iya. Jelas nih. Saya gerang nih ya. Allah Pak Camat. Makanya saya supaya saya sehat, Pak, orang yang nggak kena stroke nih ngetin. Bangun pagi. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal jujam wa min sail asqam. Orang kalau kena stroke, makan doyan nggak bisa jalan gimana? Enak tuh? Kagak. Makanya orang yang bangun pagi Allah jauhin penyakit stroke. Contoh, orang-orang tua kita zaman dulu jam 3 di sawah. Luku, kenal luku ente? Minumnya pakai gogolio, pernah gogolio? Nih gogolio. Ini Haji Nurali. Ini ada Haji Apur, ada Haji Apur di sini. Haji Apur kalau di sini. Ada. Ya, coba. Dia nggak sembahyang, kagak ngaji. Minumnya air pakai gogolio. Air sawah diminum, glogok agak mati Pak Camat. Kalau sekarang modar. Iya. Wah Allah saudara-saudara, tuh orang dulu berkah. Kenapa? Subuh. Belum nggak? Dia orang tua nih. Nih bapak ini lihat tua-tua nih. Bayar Pak, nih bapaknya pakai cincin. Ini orang dulu nih, lihat tuh. 80-90 pasti sehat. Al-harokah barokah, ingetin. Al-harokah barokah. Orang yang tukang bergerak, jam 3 udah macul di halangan. Orang dulu ibu-ibu nyapu seadanya latar. Ada ketua datang. Ini ketua ini. Wah, giran kalau ada ketua nih. Nambahin lagi. Ya Allah Robby. Bisa ngeliat orang nambahin ya. Iya. Iya, oke. Bisa ngeliat orang nambahin. Iya, Allah Robby. Bisa. Bapak-bapak hadirin berbahagia. Nah, ini maaf nih. Jadi sebetulnya nih Pak, karena ini yang ngundang adik saya, anak saya, Kiai Muhammad Daniel yang ngundang saya. Malam minggu ini saya seminggu itu ada majlis taklim saya subuh. Jadi saya ngikutin FK Ulum Kiai. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau sebulan kan 4 minggu. Itu di masjid 4. Makanya tadi pengajian saya majuin hari Sabtu. Karena saya ngundang FK Ulum banyak kiai, itu termasuk, dan juga ada camat. Jadi saya datang kemari. Ya, jadi saya dulu. Jadi saya datang kemari. Saya pengen teman-teman saya, kawan-kawan saya, termaksa masih ada wajah-wajah teman-teman saya yang lama. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafar. Bergabunglah kamu akan mendapat rahmat. Ternyata ada ustaz tuh. Udah disampaikan. Ini mana kan di Keramil ya, di mana? Gilang sono yang di itu, yang di wali kota siapa itu? DPR. Ada lagi yang kita Dindum apa namanya? Pamdam apa? Kodim. Gimana? Saya ceramah di Kodim Pak, musim Covid. Kodim. Ya, ini orang Kodim nih. Ini ya orang Kodim nih, wali kota Jakarta Timur. Ya, ini undang saya Pak ya. Makanya saya di pemerintahan, ya di masyarakat. Di lebah mana aja, apa ngajin orang mati saya dipakai. Saya mah begitu aja. Yang penting kita hidup jangan bikin susah umat. Jangan dibikin umat satuin tuh umat. Kiai emang kerjanya ngajar. Betul? Lu yang main nonok lu aja. Yang penting kiai undang anterin ongkosin udah habis. Lu ya. Itu ulama yang begitu namanya ulama-ulama soleh. Kalau kata Imam Malik nih, yu'ta wala yu'ti. Kiai didatengin bukan mendatengin. Itu Imam Malik. Yuta wala yuti. Datangin tuh kiai. Ziarah sama kiai. Kena al ulama warasatul anbiya. Tuh begitu saudara. Ada 2 nih yang saya sampaikan. 1, duduk sama ulama. Yang kedua, dengerin omongin ulama. Yang ketiga, ingetin. Nih, yang kedua nih, ya, sering baca Quran di waktu subuh. Ya, tinggal 3 nih besok. Kalau FK Ulum berkenan mengundang saya, burung kuntul sepetak sawah, anak kina jualan kain. Kalau memang FK Ulum cinta sama saya, tolong kalau ngundang jangan nyelain undang saya aja. Karena masih ada nih 3 lagi camat, karena saya udah lapar.
Astagfirullahaladzim. Ya. Mari sebelum saya tutup, mari istighfar. Astagfirullah. Barang. Oh ya. Astagfirullah. Ya astagfirullah. Rabbal baraya. Firullah. Khataya Rabbi zidni ilman fi'an wa wafiqni amalan salihah wa ya habli rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha Rabbal baraya Firullah minal khataya Astaghfirullah Astaghfirullah khataya Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula la illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Ini maaf nih saudara saya kalau undang saya. Nih Bang. Ki apa namanya? Ki Ageng ya? Nah, ini. Terima kasih. Nama saya Haji Bahrani Lantabur dan seluruh kru yang bertugas. Mohon undur diri. Salam Kompas TV. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Telah kita dengarkan bersama nasihat demi nasihat, durar wa durar yang telah disampaikan oleh ceramah kita Bapak Kiai Haji Bahrani Lantabur, yang begitu banyak pesan daripada beliau sampaikan. Tentunya kita sebagai jamaah sekalian dapat mengambil hikmah atas apa yang beliau sampaikan tadi, dan insyaallah kita semua diberikan istiqomah Allah Subhanahu wa taala tetap untuk menjaga daripada segala apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara ini kita tutup dengan doa takhtimud doa insyaallah disampaikan oleh Ketua FK Ulum yang terhormat Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Zainal Arifin Dufan MA wa ilahi fadal masyhur. Sallu ala Nabi Muhammad. Minggu depan. Masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para ulama, para hujjaj, saya mohon maaf karena tadi daftarnya bukan terlambat tapi terakhir, karena habis juga di tempat Pak Kiai di Bekasi, gantian itu rupanya. Ya, tukar tempat aja. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah di sini ada keluarga saya Pak almarhum Hairul, Haji Hairul, yang sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Ya, beberapa hari yang lalu ketika saya ada umroh, minta diumrohin untuk almarhum bapaknya. Ya, kita Fatihah untuk Haji Hairul, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah ampunkan, jadikan kubur sebagai rodoh min riyadil jannah, sebagai Allah berikan kepada kita keselamatan dunia dan akhiratnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli suwaila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا لا تدع لنا في مقامنا وفي وقتنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا نصر إلا أنت ويسرتها فيسر أمورنا يا الله. اقضي حوائجنا سهل أمورنا اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسير سهل. اللهم يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عامل بصير. يا ستار يا وهاب يا حنان يا منان يا واسع المغفرة. اللهم إنك بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا اعتقهم من النار اعتقهم من النار برحمتك الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.